Pembelajaran deep learning di sekolah dasar membentuk siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif di era kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas tentang konsep yang sering kali disalahpahami. Ketika mendengar istilah deep learning, sebagian orang langsung berpikir tentang komputer, robot, atau teknologi yang rumit. Padahal, deep learning juga merupakan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu proses belajar yang mendorong siswa berpikir lebih dalam, bukan hanya menghafal fakta. Makna deep learning dalam konteks sekolah dasar. Dalam dunia pendidikan, istilah deep learning memiliki dua makna. Satu, deep learning sebagai teknologi kecerdasan buatan, yaitu sistem komputer yang belajar seperti otak manusia. Dua, deep learning sebagai pendekatan pedagogis, yaitu pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam dan refleksi siswa terhadap konsep yang mereka pelajari. Nah, di sekolah dasar, yang lebih relevan untuk diterapkan adalah deep learning sebagai pendekatan pembelajaran mendalam, sementara teknologi deep learning dari sisi kecerdasan buatan bisa menjadi pendukung prosesnya. Ciri utama pembelajaran deep learning di sekolah dasar. Ada beberapa ciri penting dari pembelajaran deep learning di tingkat sekolah dasar. Satu, berpusat pada siswa. Guru bukan lagi sumber utama pengetahuan, tetapi fasilitator. Siswa didorong untuk mencari tahu sendiri dan menemukan makna dari pembelajaran. Dua, mengaitkan dengan pengalaman nyata. Materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, belajar tentang ekosistem dengan cara mengamati taman sekolah. Tiga, menumbuhkan berpikir kritis dan reflektif. Siswa diajak untuk menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan, bukan sekadar menjawab benar atau salah. Mengintegrasikan teknologi secara bermakna. Guru dapat menggunakan aplikasi berbasis deep learning untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing siswa. Contoh penerapan deep learning di kelas sekolah dasar. Mari kita lihat beberapa contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Contoh pertama, pembelajaran sains tentang lingkungan. Guru mengajak siswa mengamati taman sekolah. Setelah itu, mereka diminta mencatat jenis tanaman, hewan kecil, dan kondisi tanah. Selanjutnya, siswa berdiskusi mengapa beberapa tanaman tumbuh subur sedangkan yang lain tidak. Guru menuntun mereka membuat kesimpulan sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Makna deep learning-nya, siswa tidak hanya tahu definisi lingkungan, tetapi memahami hubungan sebab akibat dalam ekosistem. Penggunaan teknologi deep learning, guru menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat mengenali tulisan tangan atau ucapan siswa. Aplikasi ini memberi umpan balik otomatis, misalnya memperbaiki pengucapan bahasa Inggris atau ejaan dalam tulisan. Makna deep learning-nya, sistem ini membantu guru memahami kebutuhan tiap siswa, dan guru tetap memegang peran utama dalam bimbingan dan penilaian nilai kemanusiaan. Contoh ketiga, pembelajaran proyek kolaboratif. Guru memberikan proyek membuat video edukatif bernama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa bekerja dalam kelompok, membagi tugas, membuat naskah, merekam, dan mempresentasikan hasilnya. Makna deep learning-nya, siswa belajar berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan menggunakan teknologi secara produktif. Peran guru dalam pembelajaran deep learning. Guru memiliki peran kunci, yaitu sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan belajar yang menantang dan menyenangkan. Dua, motivator, membangkitkan semangat belajar siswa agar tidak takut mencoba hal baru. Evaluator reflektif, menilai proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Empat, pemandu karakter, menanamkan nilai moral dan empati di balik penggunaan teknologi. Tantangan dalam menerapkan deep learning di sekolah dasar. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain. Guru masih terbiasa dengan metode ceramah satu arah. Fasilitas teknologi belum merata. Waktu pembelajaran sering terbatas untuk eksplorasi mendalam. Belum semua guru memahami literasi digital dengan baik. Namun, dengan kreativitas dan kemauan belajar, guru dapat memulai dari hal-hal sederhana, seperti diskusi reflektif, eksperimen mini, atau penggunaan aplikasi pembelajaran ringan. Peluang dan dampak positif. Jika diterapkan dengan baik, pembelajaran deep learning akan memberikan dampak besar. Siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif. Guru lebih memahami perbedaan gaya belajar siswa. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
Sekolah melahirkan generasi yang siap menghadapi dunia masa depan yang berbasis teknologi dan nilai kemanusiaan. Kesimpulan dan harapan. Anak-anakku mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, pembelajaran deep learning bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang cara berpikir dan cara mendidik yang lebih dalam. Kita ingin melahirkan generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga bijak, reflektif, dan berempati. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Gunakan ilmu sebagai cahaya, bukan sebagai kesombongan. Dan jadilah guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.